Haleluya dan Shalom. Sangat senang bertemu dengan saudara lagi dan untuk bisa ada waktu persekutuan melalui pelajaran Alkitab. Mari kita mulai dengan doa. Allah Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih. Sekali lagi, Engkau telah melindungi, menjaga kami sebagai biji mata-Mu. Dan Kau telah mengizinkan kami kesempatan ini untuk sekali lagi mempelajari firman-Mu. Kami memberikan segala hormat, kemuliaan, dan syukur kami kepadamu. Bapa, Alkitab berkata bahwa pada saat kami percaya pada Yesus, kami adalah anak-anak Abraham secara rohani. Biarlah pada saat ini Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk melakukan pekerjaan yang Abraham lakukan melalui iman yang ia terima. Biarlah kami juga mengekspresikan iman kami melalui ibadah yang berkenan padamu, dan biarlah kami mendekat padamu seiring kami belajar firman-Mu. Apapun kesulitan atau kegelapan yang menjadi pergumulan kami berdoa agar pada saat ini semua itu disingkirkan. Dan biarlah kami melihat hanya kepadamu dan firman-Mu. Dan biarlah di dalamnya kami temukan harapan dan bisa memiliki iman untuk melakukan pekerjaan seperti yang Abraham lakukan. Kami bersyukur padamu dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sedang melanjutkan serial mengenai Abraham. Mari mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Dan ini adalah pelajaran kedua. Subjudulnya adalah Mari Berangkat. Abraham yang dipanggil oleh Allah. Bagian kedua. Jadi ini adalah bagian kedua dari pelajaran mengenai Abraham yang dipanggil oleh Allah. Dan mari kita baca ayat pembukanya lagi. Ayat yang menjadi tema dari serial ini adalah Yohanes 8 ayat 39 yang berkata, jawab mereka kepadanya, Bapa, kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Dan ayat pembuka kita hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Jadi, minggu lalu, kita telah bahas bagaimana Abraham awalnya tinggal di Ur Kasdim. Ia dipanggil keluar oleh Tuhan, dan pertama-tama dia dan keluarganya, dengan mengikuti terah ayah Abraham, mereka menetap di Haran. Dan setelah Haran, seperti minggu lalu kita telah lihat di Kejadian pasal 12, Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumah bapaknya dan pergi ke tanah Kanaan. Sekarang, kita perlu memperhatikan bahwa ada dua bagian dari panggilan terhadap Abraham. Pertama, Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, lalu ia pergi ke Haran. Kemudian, Allah memanggil Abraham lagi dari Haran untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi, jika kita lihat Kisah 7 ayat 4, bagian awal ayat tersebut berkata, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dikatakan seperti demikian di Kisah pasal 7. Beberapa akademisi dan ahli teologi berkata bahwa Kisah pasal 7 tidak cocok dengan Kejadian pasal 12. Dan mereka mencoba menggunakan poin ini untuk mengatakan bahwa Alkitab tidaklah sempurna, bahwa ada perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan ini merupakan human error atau kesalahan dari pihak manusia masuk ke dalam Alkitab. Namun, kita percaya bahwa Alkitab tidak ada kesalahan, sepenuhnya diinspirasikan oleh Tuhan, dan secara kata-kata pun sempurna. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah ini? Jika kita memahami bahwa Abraham secara nyata pergi dari Ur ke Haran,
lalu kemudian dari Haran ke Kanaan, kita bisa memahami bagaimana dua ayat referensi tersebut berkaitan. Jadi Kisah 7 ayat 4 berkata, Abraham meninggalkan Ur Kasdim dan menetap di Haran. Jadi mari kita lihat Kejadian 11 ayat 31. Dikatakan, lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi sebenarnya kita bisa lihat, ketika di Kisah Para Rasul dikatakan, Allah memanggil Abraham, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ini adalah Allah Maha Mulia yang menampakkan diri kepada Abraham. Abraham sangat terkejut karena hal ini, sehingga ia beritahukan pada keluarganya. Ia bilang ke ayahnya. Dan pada saat ini, Abraham dan ayahnya dan keluarga dekat mereka pindah dari Ur Kasdim ke Haran. Jadi Kisah pasal 7 sesuai dengan Kejadian 11 ayat 31. Saya punya sebuah ilustrasi, gambar dari area yang sedang kita bicarakan, yaitu di timur dekat kuno, dan ini adalah area Mesopotamia. Jadi jika Anda lihat gambarnya, pada bagian bawah ada Ur. Jadi garis hitam yang ada di atas itu Sungai Efrat, dan Ur adalah pusat peradaban di zaman itu. Ada banyak air, tanahnya sangat subur, dan banyak aktivitas perdagangan terjadi di situ di zaman kuno. Kemudian jika Anda lihat ke kiri, bagian yang diwarnain kuning, ada tanah Kanaan. Ini adalah tanah yang Allah ingin Abraham dan keluarganya pindah ke situ. Tapi Anda tidak bisa pergi langsung dari Ur ke Kanaan. Tarik garis lurus saja begitu, tidak bisa langsung jalan ke arah barat. Mengapa? Karena di daerah itu ada padang gurun dan belantara yang kondisinya ekstrim. Jadi, Anda harus mengitari daerah itu dan mengikuti sungai Efrat. Jadi, sambil Abraham mengikuti sungai dan mencapai daerah utara, ada kota Haran. Dan kita bisa lihat dari arah panahnya, rute yang Abraham tempuh untuk pergi dari Ur ke Haran. Tapi apa masalahnya? Allah ingin Abraham pergi ke Kanaan. Tapi dikatakan, baik di Kejadian pasal 11 dan Kisah pasal 7, bahwa mereka menetap di Haran dulu. Dan ini karena Terah menetap di sana. Jika Anda lihat nama Terah, artinya berlambat-lambat. Jadi sudah kita ketahui, Haran harusnya bukan jadi tempat tujuan terakhir. Tapi entah kenapa, mereka menetap di sana. Kemudian saat kita lihat Kisah 7 ayat 4, dan ini adalah poin satu besar, kita lihat kapan Abraham meninggalkan Haran. Kapankah Abraham meninggalkan Haran? Jadi mari kita sekali lagi lihat Kisah 7 ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Lihat, jadi di Kisah pasal 7 adalah khotbah diaken Stefanus. Ia menjelaskan bahwa Abraham dipanggil dari Ur, ia dipanggil keluar dari Babel untuk pergi ke tanah Kanaan, tapi mereka menetap di Haran untuk beberapa waktu lamanya. Lalu setelah ayah Abraham mati, mereka pindah. Mari kita coba cocokkan ini dengan kitab Kejadian. Jika lihat Kejadian 11 ayat 32, ini berbicara mengenai kematian Terah. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi bahkan di Perjanjian Lama, dikatakan bahwa Terah mati di Haran. Lalu di Kejadian 12 ayat 1, setelah ayat tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kita bisa lihat dengan jelas, Abraham dipanggil, keluarganya bersama dengan Terah ayah Abraham, pindah ke Haran, mereka menetap di situ,
Lalu Terah mati, dan Tuhan memanggil Abraham lagi untuk pergi dari Haran ke tanah Kanaan. Itu yang ayat-ayatnya perlihatkan pada kita sejauh ini. Tapi kita ada sedikit masalah. Karena Kejadian 11 ayat 32 berkata, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Kapankah Abraham meninggalkan Haran untuk pergi ke tanah Kanaan? Jika lihat Kejadian 12 ayat 4, dikatakan, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Biasanya kita cuma baca dan lewatin aja. Oke, jadi dikasih tahu umur-umurnya. Tapi saat kita hitung umur tokoh-tokoh tersebut dan merunut kapan peristiwa-peristiwanya terjadi, kita bisa lihat ada sesuatu yang aneh. Jika kita lihat Kejadian 11 ayat 26, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abraham dan saudara-saudara Abraham, Nahor, dan Haran. Jadi jika Terah berumur 70 tahun ketika Abraham lahir, dan Abraham berumur 75 tahun ketika ia pergi dari Haran, berapa umur Terah ketika Abraham pergi? Terah berumur sekitar 145 tahun. Tapi dikatakan kapan Terah mati? Kita baru saja baca di Kejadian 11 ayat 32 bahwa Terah mati pada umur 205 tahun. Tapi jelas bahwa pada umur 75 tahun, Abraham meninggalkan Haran. Dan Terah berumur 145 tahun pada saat itu. Tapi Alkitab, bahkan di Perjanjian Baru, Diaken Stefanus di Kisah 7 ayat 4 berkata bahwa setelah Terah mati, Abraham pergi ke tanah Kanaan. Jadi apa yang terjadi di sini? Walaupun ada para ahli teologi yang mencoba menjelaskan seperti ini, Kisah pasal 7 dan Kejadian 12 mungkin ada urutannya, tapi masih ada celah kesalahannya. Karena Terah jelas-jelas masih hidup jika dihitung menurut tahun-tahun di kitab Kejadian. Jadi, Diaken Stefanus membuat kesalahan di kitab Kisah Para Rasul waktu dia berkata, setelah ayahnya meninggal, Abraham pergi. Karena, menurut silsilah, Abraham pergi ketika ayahnya masih hidup. Mereka berkata demikian. Jadi, bagaimana kita memahami hal ini? Apa kita bilang ada kesalahan dalam Alkitab? Tidak. Kita harus teguh bahwa Alkitab 100% benar dalam segala aspek. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Mari kita lihat sekali lagi Kisah 7 ayat 4. Dikatakan, Abram meninggalkan negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Lihat bagian ini, di mana dikatakan setelah ayahnya meninggal. Kita harus memperhatikan kata meninggal di sini. Di sini, kata meninggal dalam bahasa Yunani adalah apotnesko. Apotnesko. Apa artinya? Memang menunjuk pada kematian. Tapi sebenarnya penekanannya bukan pada kematian itu sendiri. Apotnesko berbicara tentang pemisahan dari suatu hal yang telah mencapai akhirnya. Jadi ketika seseorang mati, hidup mereka berakhir di bumi ini. Sehingga mereka terpisah dari kehidupan ini dengan kehidupan yang berikutnya. Itu artinya apotnesko. Penekanannya bukan pada fakta bahwa seseorang telah mati, melainkan sesuatu telah mencapai akhirnya atau berakhir, dan sekarang terjadi pemisahan. Jadi kata apotnesko sering digunakan untuk menunjuk pada kematian secara rohani, atau kematian dalam arti kiasan atau metafora. Kita bisa memahami penggunaan seperti ini kalau kita lihat 1 Korintus 15 ayat 31. 1 Korintus 15 ayat 31 adalah pengakuan Rasul Paulus dan dia berkata, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, atau bahasa Inggrisnya, I die daily.
Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Apa yang dia katakan? Dia berkata, dia mati setiap hari. Apakah secara fisik itu mungkin terjadi? Mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Dia berkata, di dalam Kristus kita harus mati setiap hari. Jadi dalam kehidupan kita masing-masing, setiap hari ada kesusahannya sendiri, ada perjuangannya, ada godaan. Tapi karena Kristus mati dan bangkit kembali, jika kita mati bersama Kristus setiap hari, maka artinya kita akan bangkit kembali setiap hari. Jadi di sini Paulus berkata, aku mati setiap hari. Dan kata yang dia gunakan adalah apotnesko. Kata yang sama digunakan untuk menggambarkan saat ketika Terah mati dan Abraham dapat berpisah dari ayahnya. Jadi kita bisa lihat bahwa Kisah 7 ayat 4 bukan berbicara mengenai kematian secara harfiah atau secara fisik, tapi ini adalah kematian dalam arti kiasan. Abraham telah memisahkan dirinya dari ayahnya demi mentaati firman Tuhan. Terah telah mati bagi Abraham di dalam hatinya, dan hal itu membuat pemisahan bisa terjadi, sehingga Abraham bisa taat pada perintah Tuhan. Jadi poin 2 besar, kita perlu melihat, mengapa Abraham berpisah dari Terah? Mengapa Abraham berpisah dari Terah? Alasannya adalah, karena Terah masihlah orang yang menyembah berhala. Terah menyembah berhala. Cerita berikut ini tidak ada di Alkitab, tapi ada banyak cerita-cerita kuno dan naskah kuno yang berkata bahwa Terah bukan hanya seorang penyembah berhala, tapi ia orang yang membuat patung berhala. Dan bisnis membuat berhala merupakan lini usaha yang sangat sukses, maju di zaman kuno. Dan semakin jago seseorang membuat berhala, ia akan semakin populer dan semakin banyak uang yang bisa dia dapat untuk produk itu. Naskah-naskah kuno menyebutkan, begitulah hidup Terah. Maka bayangkan betapa sulitnya untuk Abraham. Sebetulnya Alkitab memberitahukan kita bahwa Terah adalah seorang penyembah berhala. Jika kita lihat Yosua 24 ayat 2, dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Ini adalah ketika Yosua sedang mengulang sejarah Israel saat mereka menerima pusaka tanah Kanaan. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tuhan memberitahukan pada umat Israel secara langsung bahwa bapak-bapak leluhurmu, Terah, di seberang sungai Efrat, adalah seorang penyembah berhala. Dia beribadah kepada Allah lain. Lalu ayat 3 berkata apa? Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Jadi Anda lihat, dari keluarga penyembah berhala, Allah mengambil Abraham, menuntun dia menjelajahi tanah Kanaan, dan berkata, ini adalah tanahmu. Anakmu Ishak, melaluinya, kau akan mempunyai banyak keturunan. Jadi Tuhan memberitahukan pada umat Israel, dari situlah kalian berasal. Para bapak-bapak leluhur yang adalah penyembah-penyembah berhala di Ur, di Babel, tapi dari antara mereka, aku memanggil Abraham. Jadi bahkan Allah menyatakan bahwa Terah adalah seorang penyembah berhala. Maka Abraham harus memisahkan diri dari itu. Dan di zaman kuno, sangat sulit untuk berpisah dari keluarga Anda. Itu adalah persoalan rasa hormat, khususnya terhadap bapak kandung Anda. Bagaimana masyarakat di zaman itu melindungi diri mereka sendiri dengan berkumpul di dalam klan atau kaum atau marga. Ada keluarga-keluarga, tapi semuanya masih kerabat. Jadi misalnya keluarga kita, lalu ada keluarga paman-paman kita, sepupu kita, tante-tante kita. Semuanya itu dianggap satu klan. Dan bagi masing-masing individu, klan mereka sangat penting, dan keluarga dekat mereka sangat penting,
dan bapa kandung mereka sangat penting. Begitulah struktur sosial di zaman kuno. Jadi bagi Abraham, bukan hanya meninggalkan negara asalnya yang sulit, bukan hanya meninggalkan sanak saudaranya yang sulit, tapi bahkan untuk meninggalkan rumah bapaknya merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Lebih mudah jika Terah telah mati secara fisik, tapi nyatanya dia masih hidup. Jadi kita bisa lihat pengabdian Abraham. Sekarang saya akan kembali ke gambar sebelumnya. Mari kita lihat dewa-dewa apa saja yang penting di zaman kuno. Jika kita lihat Ur, dewa utama kota Ur adalah dewa bulan. Dan nama dewa bulan tersebut adalah Nana. Nana, itulah dewa bulan. Tapi menariknya, di Haran, mereka juga ada dewa utamanya. Dan siapa itu? Nama dewa di Haran adalah Sin. Tapi Sin adalah dewa bulan yang sama. Hanya nama yang berbeda secara pelafalannya karena di daerah yang berbeda. Nana, Sin, penyembahan dewa bulan. Dan di Mesopotamia, Nana atau Sin adalah dewa yang utama di antara semua dewa-dewa. Jadi Ur di selatan, Haran di utara. Keduanya adalah pusat penyembahan dewa bulan dari antara seluruh wilayah di zaman kuno. Dan mengapa dewa bulan sangat penting? Pada masa itu, keberlangsungan hidup masyarakat bergantung pada panen, dan orang-orang menghitung waktu panen berdasarkan bulan. Jadi bulan menjadi berkaitan dengan kelimpahan, kesuburan, sukses, keamanan. Maka, dewa bulan adalah dewa yang paling terkemuka di dunia kuno. Ur adalah pusat penyembahan dewa bulan di daerah selatan. Ini adalah tempat Terah awalnya tinggal. Lalu Abraham melihat Allah yang maha mulia. Terah juga terkejut mendengar hal itu. Mereka pindah ke Haran dan menetap di sana. Dan apa yang ada di Haran? Sekali lagi, pusat penyembahan kepada dewa bulan. Jadi kita bisa mendapat sedikit wawasan dari sejarah kuno tentang mengapa Terah tetap tinggal di Haran. Abraham selalu siap untuk mengikuti firman Tuhan. Ia berusaha untuk mendapat lebih banyak pengetahuan dan hikmat terhadap kehendak Tuhan. Tapi Terah dari Ur, di mana dia sangat sukses di sana, pindah ke Haran, tempat yang sangat familiar dengan Ur, sangat nyaman. Dan mereka menetap di situ. Jadi seperti Ur merupakan pusat peradaban di daerah selatan, Haran merupakan kota besar di salah satu wilayah utama di dunia kuno yang terletak di utara. Jadi kita bisa sedikit memahami mengapa Abraham perlu memisahkan diri dari ayahnya. Apa artinya bagi Abraham untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, untuk pergi ke negeri yang akan Allah tunjukkan kepadanya? Jadi, apa pelajaran dari sudut pandang secara penebusannya bagi kita? Sebagai kesimpulan, kita juga harus pergi. Kita harus pergi. Kita harus taat pada panggilan Tuhan, pada perintah Tuhan, seperti Abraham. Bapa leluhur kita telah taat. Yesus berfirman, "Jikalau kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Minggu lalu kita telah membahas bagaimana Tuhan memanggil kita dari Ur, dari tempat dosa, tempat penyembahan berhala, tempat yang akan menerima penghakiman. Tapi sekarang, setelah kita lihat lebih lanjut kisah Abraham, bukan hanya negara kita, bukan hanya Babel, bukan hanya tempat baru yang sudah kita diami, Haran, tapi kita harus meninggalkan keluarga kita, bahkan rumah bapa kita. Jadi apa artinya bagi kita? Apakah bagi diri kita masing-masing ada sesuatu yang menghalangi kita dari bertumbuh dalam iman?
Kita bisa mengaku bahwa kita telah meninggalkan kehidupan lama kita, tapi sambil kita mencari Tuhan, sambil kita hidup bergereja, apakah masih ada unsur-unsur dari kehidupan lama kita yang masih kita genggam? Apakah di hadapan Tuhan masih ada berhala yang masih kita sembah? Mungkin di kehidupan lama kita, hal yang kita inginkan hanya uang. Lalu kita bertemu Tuhan, dan kita menyingkirkan semuanya itu. Tapi bahkan dalam kehidupan iman kita, di gereja hari ini, apakah kita masih begitu banyak memikirkan tentang uang? Dan apakah itu menjadi batu sandungan bagi kita? Mungkin itu narkoba, mungkin itu alkohol, mungkin itu hubungan dengan pria itu atau perempuan itu. Kita datang dari kehidupan lama yang berdosa. Lalu kita mengaku percaya pada Yesus Kristus untuk menerima pengampunan, tapi bahkan sekarang, sambil kita menjadi kehidupan iman kita, apakah kita berlambat-lambat seperti Terah? Kita harusnya pergi ke tanah Kanaan, tapi apakah kita tersangkut di Haran, tempat di mana kita nyaman? Apakah kita kembali ke cara-cara hidup kita yang lama? Atau mungkin kita bergumul dengan cara-cara hidup kita yang lama, kita mau menjadi lebih baik, tapi kita menemukan suatu balance, suatu titik yang seimbang antara kenyamanan, kemudahan, dan kita tidak mau memberikan pengabdian kita yang sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Yesus, dan kepada gereja. Apakah saat ini kita berada di situasi seperti demikian? Itu bisa dengan harta kita, kerjaan kita, hobi kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Tapi Abraham dapat menyingkirkan itu semua. Setelah Terah mati, bukan secara fisik, tapi apotnesko, secara rohani, Abraham dapat memisahkan dirinya dari apa yang menghambat dia. Semoga Anda dan saya dapat memisahkan diri kita dari apapun yang menghambat kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan agar kita bisa pergi ke tanah Kanaan. Saya berdoa memberkati dalam nama Tuhan. Amin. Jadi ayat terakhir kita, mari kita baca sama-sama. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Ini adalah Yesus mengajar perihal menjadi murid. Jadi Matius 10 dari ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Jadi lihat ajaran Yesus. Apakah kita mengasihi bapa atau ibu lebih daripada Yesus? Apakah kita mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripada Yesus? Apakah kita mengasihi apapun lebih daripada Yesus? Jika ya, kita tidak layak bagi Yesus. Dan apakah yang Yesus katakan? Engkau harus memikul salibmu dan mengikut aku. Kita akan bahas ini di sesi berikutnya. Tapi Abraham, secara rohani, memikul salib miliknya dan mengikut Yesus. Yesus belum lahir di zaman Abraham. Tapi Abraham dengan iman, secara rohani, ia melihat Yesus, ia mengikut Yesus, ia memikul salib rohani, ia memisahkan diri dari hal-hal dunia yang menghambat dia, dan ia dapat memasuki tanah Kanaan. Semoga Anda dan saya tidak mengasihi apapun lebih daripada Yesus, melainkan Yesus menjadi yang paling kita kasihi. Kita hanya memandang kepadanya, dan kita dapat memikul salib kita untuk mengikuti Yesus ke tanah perjanjian, yaitu sorga. Saya berdoa dan memberkati demikian dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur padamu untuk kasih-Mu dan kasih karunia-Mu. Hari ini kami melihat lewat kehidupan Abraham, bagaimana Engkau memanggil dia keluar dari Ur. Dan meskipun secara manusiawi sulit bagi dia untuk meninggalkan Haran, namun ia dapat memisahkan diri dari ayahnya. Ia dapat memisahkan diri dari keluarganya. Ia dapat memisahkan diri dari bahkan negara asalnya untuk mengikuti kehendak-Mu.
Kami berdoa ya Allah Bapa, sebagai keturunan Abraham secara rohani, kami dapat taat pada firman-Mu seperti Abraham. Kiranya hari ini kami dapat menyingkirkan segala kehidupan lama kami dan keinginan-keinginan dari masa lalu. Biarlah kami berangkat dari rohani, biarlah kami berangkat dari haran rohani, biarlah kami memikul salib dan mengikut Yesus ke tanah janji, Kanaan rohani, yaitu sorga. Sehingga kami dapat berada bersama-Mu dan kami dapat memuliakan-Mu. Dan kami dapat menikmati-Mu dengan sepenuhnya di tanah perjanjian. Kami sangat bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih.